Kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena hari ini kami masih diizinkan Tuhan untuk beribadah. Dan saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kiranya bekerja atas kami, kuasai hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti firman. Hamba-Mu yang sederhana ini kiranya Tuhan pakai menjadi alat yang baik di tangan-Mu. Sehingga apa yang Tuhan mau, itulah yang hamba sampaikan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kiranya Anda sekalian berada dalam keadaan baik, diberkati secara jasmani terlebih rohani. Entah berapa lama lagi kita akan beribadah di depan layar kaca seperti ini. Itulah sebabnya tetaplah kuat dalam Tuhan dan tetaplah membangun persekutuan. Tetaplah saling mengabari, ya. Terlebih saling mendoakan. Baik, ada 4 rangkaian peristiwa sejarah yang menjadi landasan kepercayaan orang Kristen. Yaitu kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan kenaikan Yesus ke surga. Keempat peristiwa sejarah ini saling terkait dan tidak boleh ada yang dihilangkan ataupun tereduksi, baik dari sudut pandang historis maupun teologis. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk memahami secara sempurna tentang keempat peristiwa sejarah tersebut, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kekristenan kita di atas dasar yang kokoh. Dalam seri khotbah pengakuan iman kali ini, kita akan membahas tentang anak kalimat di dalam kredo rasuli itu, yaitu disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Apakah maknanya bagi kita? Nah, kita akan membahasnya itu hari ini. Nah, yang pertama, kata salib. Ini penting untuk kita pahami. Kita tidak dapat mengingkari fakta bahwa Yesus benar-benar disalibkan. Dengan ilham Roh Kudus, Yohanes menulis demikian, maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus, sambil memikul salibnya ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota, dan di situ ia disalibkan mereka. Dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Yohanes 19 ayat 15 sampai 19. Sesungguhnya para sarjana, para sejarawan tidak membantah fakta bahwa Yesus digantung pada tiang salib. Yang banyak dipersoalkan ialah mengapa dia dieksekusi secara demikian. Orang Farisi menuduh Yesus telah menghujat Allah. Beberapa alasan mereka seperti Yesus mengampuni dosa, mengklaim berkuasa atas hari Sabat, menyebut diri anak manusia, anak Allah satu-satunya, Mesias yang dijanjikan. Dia masuk ke Yerusalem dengan mengendarai keledai beban yang muda, sampai mengaku bahwa dia telah ada sebelum Abraham jadi. Semuanya telah terakumulasi dan menjadi alasan penyalibannya. Mereka seolah-olah ingin berkata begini, baik, jika engkau mengklaim diri Mesias dan Tuhan, maka kami akan permalukan engkau dengan cara salib. Dan kita lihat bagaimana engkau mempertahankan harga dirimu di atas sana. Lalu beberapa ahli juga berkata bahwa orang Saduki, para pemimpin keagamaan Yahudi pada waktu itu yang ada di Bait Allah, mereka mengeksekusi Yesus juga karena alasan-alasan politik daripada karena pengajaran mereka. Mereka mungkin telah menganggap Yesus sebagai suatu ancaman terhadap stabilitas,
terutama setelah ia menyebabkan suatu gangguan di bait Allah. Faktor-faktor lain sebagai contoh masuknya Yesus ke Yerusalem tadi mungkin juga berkontribusi terhadap keputusan ini. Pilatus juga kemungkinan besar ya melihat penyebutan kerajaan Allah oleh Yesus sebagai suatu ancaman terhadap otoritas Romawi. Dan karenanya ia bekerja sama dengan para elit bait Allah untuk mengeksekusi Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dakwaan di atas salib itu yang disebut titulus ya, papan yang ada tulisan itu namanya titulus dalam bahasa Latin, menunjukkan alasan penyalibannya. Namun ada masalah dalam pandangan ini. Sebab Alkitab mencatat bahwa Pilatus tidak menemukan kesalahan apa-apa padanya. Jadi salib itu memang adalah sesuatu yang ironis, bahkan suatu skandal. Mengapa? Karena Yesus orang benar dan mati di salib. Yesus mati di salib justru untuk memberikan hidup. Kalau kita coba melihat apa yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 22-24 dikatakan begini. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Mari lihat apa yang diminta orang Farisi dan orang Saduki kepada Yesus dalam Matius 16 ayat 1-4. Firman Tuhan berkata begini. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Lihat di sana bahwa salib adalah tanda atau kuasa mujizat dan hikmat Allah. Karena salib, kutuk dosa dihapuskan. Galatia 3 ayat 13. Dan puncaknya, salib adalah satu-satunya alasan kita, orang Kristen, untuk bermegah. Dalam Galatia 6 ayat 14 berkata, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Demikian kata firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, fenomena kekristenan hari-hari ini, ya, orang senang melihat tanda-tanda ajaib. Pengalaman-pengalaman yang spektakuler itu yang ingin dilihat oleh orang. Ada yang bilang bahwa ia dibawa Tuhan ke surga. Ada yang bilang bahwa dia baru saja pulang dari neraka. Ada yang menunjukkan sebuah sapu tangan yang katanya ajaib dari seseorang yang telah mati. Ada yang mengaku dia baru saja pulang berperang dengan virus Stupid 19 di Kutub Utara. Anda bisa lihat videonya di media sosial. Dan masih panjang lagi daftar tentang mereka-mereka ini. Entah apalah yang menjadi motivasi mereka mengatakan hal-hal yang jelas bertabrakan dengan Injil seperti itu. Tapi saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sebagai orang Kristen. Apakah iman Anda kepada juru selamat itu memang membutuhkan hal-hal spektakuler semacam itu? Atau memang tanda salib Kristus saja sudah cukup? Saya percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup dan masih sanggup mengadakan tanda-tanda dan mujizat hingga detik ini. Bahkan sampai akhir zaman.
Tetapi saya tidak membutuhkan mujizat untuk mempercayai bahwa dia benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Sesungguhnya tanda salib Kristus sudah lebih dari cukup bagi orang yang percaya. Beberapa di antara kita mungkin memiliki perhiasan berbentuk salib, ya. Mungkin anting, mata kalung, atau bros, ya, dan lain sebagainya. Saya punya sebuah kalung salib, ya. Ini dia. Mantap, ya. Ini kalung salib ini mungkin ini mahal. Tapi yang jelas ini bawa dari tempat jauh. Seseorang memberikan kepada saya, katanya ini dibawa dari Israel. Keren ya kan? Ada kepala salibnya di sini, ya. Karena dibawa dari Israel, tentulah ini merupakan sesuatu yang sangat berharga menurut saya. Senang sekali dapat memilikinya. Tetapi apalah artinya tempat datangnya kalung ini, kalung salib ini, jika saya tidak memahami secara alkitabiah alasan untuk bermegah di atas salib itu. Salib Kristus menunjukkan bahwa Allah bekerja dengan cara yang bertentangan dengan anggapan manusia. Salib Kristus menunjukkan bahwa sungguh kemegahan manusia selama ini justru merupakan kehinaan bagi Allah, dan yang hina bagi Allah dan yang hina bagi manusia dipakai Allah untuk suatu kemuliaan yang tiada tara. Mari, jangan hanya menjadikan salib sekadar aksesoris, tetapi ketika memandangnya, kita teringat akan kebesaran Tuhan dan karyanya di atas salib itu. Ini hal yang pertama yang harus kita pahami di dalam anak kalimat pengakuan iman. Lalu kemudian yang kedua, ada kata mati di sana. Dikatakan mati dan dikuburkan. Jadi mari kita mencari tahu makna kematiannya dalam ikrar ini. Dalam 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Saya pikir kita tidak perlu lagi membahas tentang apakah Yesus benar-benar mati atau tidak. Di minggu-minggu menjelang Paskah kemarin, ya, kita sudah membahasnya panjang lebar. Dan terbukti Yesus benar-benar mati, bukan hanya pingsan. Jadi sekarang pertanyaannya ialah, mengapa Tuhan harus mati? Jawabnya singkat, padat, dan sangat dalam, yaitu karena dosa kita. Begini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dosa itu adalah sesuatu yang real, yang merasuk ke dalam natur manusia kita. Alkitab itu mulai dari Kejadian pasal 3 sampai Wahyu pasal 20 membicarakan berulang kali tentang dosa manusia dan intervensi ilahi dalam menyediakan keselamatan. Hanya 4 pasal yang mengabaikan dosa, yaitu Kejadian 1 dan 2, pradosa, dan Wahyu 21 dan 22, pos dosa. Jadi meskipun dosa ini bukanlah sebagian dari sejarah manusia mula-mula, ia menjadi kenyataan utama sejarah manusia seterusnya. Sampai periode akhir. Alkitab tidak merinci secara jelas dan tegas tentang asal-usul dosa.
Namun dijelaskan bahwa setan adalah agen supranatural, pembawa dosa ke dalam ciptaan Allah, termasuk juga kepada manusia. Yesaya 14 dan Yeskiel 28, kita bisa membacanya di sana. Suatu hal yang dinyatakan secara tegas oleh Alkitab ialah bahwa manusia diciptakan tanpa dosa dengan tujuan dan misi yang khusus dari Allah penciptanya. Lalu realitanya adalah dosa yang membawa serta pengaruh dan akibat jahat mendekati manusia. Sehingga secara sadar dan sukarela ia memihak dosa dan melanggar perintah Allah. Dosa akhirnya menerobos, mengembang dan menguasai manusia. Manusia mengalami apa yang dikatakan a willful sinner dan enslaved sinner. Yang berarti manusia berdosa karena kemauannya sendiri dan menjadi budak dosa. Bukan hanya itu, dosa itu bersifat dalam dan berakibat fatal. Alasannya ialah karena dilaksanakan terhadap Allah, berarti melawan Allah. Segala sesuatu yang bersifat tidak harmonis dengan pribadi dan karakter Allah adalah dosa. Alasan yang kedua karena mengikuti setan. Ketika kita berbuat dosa, otomatis kita ikut setan. Dan alasan yang ketiga karena dosa membuat kepribadian manusia lumpuh secara total. Akibatnya manusia tak berdaya menyelamatkan diri sendiri. Singkatnya, manusia telah mengalami kematian rohani. Lalu, siapakah mereka yang terlibat dosa itu? Jawabnya adalah seluruh dan semua manusia terlibat dosa. Roma 3 ayat 23 berkata, sebab semua orang telah berbuat dosa, tidak terkecuali. Jadi begini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya ingin memberi gambaran yang mungkin tidak terlalu sempurna. Sekarang ini para peneliti pengobatan COVID-19 telah menemukan metode yang dipercaya efektif mengobati COVID-19. Yakni dengan plasma darah pasien yang telah sembuh. Sejauh ini itu adalah satu-satunya metode pengobatan COVID-19 yang cukup mujarab. Ada yang berkata bahwa akhirnya rasa saling mengasihi antar sesama manusia lah yang sanggup mengobati pandemi ini. Ada orang yang telah sembuh secara sukarela menyumbangkan plasma darah mereka. Sehingga imunitas yang telah mereka peroleh juga menjadi imunitas penderita yang lain. Hasilnya virus corona habis. Puji Tuhan untuk ide yang cemerlang itu. Nah, yang ingin saya katakan adalah darah Yesus bekerja lebih sempurna daripada metode tersebut. Dia yang telah melalui maut itu sanggup membebaskan kita dari maut. Karena oleh darahnya itu kerusakan akibat dosa yang kita alami dapat disembuhkan. Firman Tuhan berkata, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ada orang yang pernah mengatakan begini, bukankah Allah itu maha kuasa? Jika dia mau, dia juga pasti dapat menyelamatkan manusia begitu saja tanpa harus melalui kematian Yesus. Begini, pertama, Alkitab berkata sebab upah dosa ialah maut. Hanya itu upahnya. Artinya jika kita berdosa, akibatnya kita dihukum maut. Terpisah selama-lamanya dari Allah. Itu sudah hukum, menjadi hukum yang mutlak ditetapkan oleh Allah. Dan yang kedua, Allah itu adil. Artinya, dia tidak dapat membiarkan para pemberontak lolos dari hukuman. Jika mereka ingin bebas, harus ada yang menanggung hukuman bagi mereka. Dan tahukah saudara, itulah yang dilakukan Yesus. Hikmat, anugerah, kuasa, dan kasih Allah yang tak terbatas itu
merencanakan dan menyediakan keselamatan bagi manusia di dalam Kristus. Pertanyaannya adalah, sudahkah engkau menerimanya? Sudahkah engkau menghidupinya dan mensyukurinya dalam setiap hela nafasmu? Sesungguhnya bagi orang yang telah diselamatkan, totalitas hidupnya adalah milik Kristus. Jika kita sudah diselamatkan oleh Kristus, maka seharusnya lah kita mempersembahkan apa yang kita miliki. Seharusnya lah kita bersyukur karena kita tidak masuk lagi ke dalam alam maut, terpisah kekal dari Allah. Lalu hal yang ketiga yang penting untuk kita pahami dalam anak kalimat itu adalah turun ke dalam kerajaan maut. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dalam Alkitab, istilah kerajaan maut diterjemahkan dari kata Ibrani Sheol atau kata Aram Gehenna. Ada juga kata Yunaninya Hades. Harus dipahami bahwa istilah-istilah tersebut tidak melulu berarti neraka yang penuh dengan lautan api. Dalam arti tempat siksaan kekal. Di beberapa tempat istilah Hades juga menunjuk pada tempat peristirahatan atau penantian bagi orang mati. Nah, selanjutnya beberapa ahli menerangkan bahwa anak kalimat turun ke dalam kerajaan maut dalam pengakuan iman rasuli ini dirumuskan berdasarkan Nats 1 Petrus 3 ayat 19-20. Mari kita baca. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Menurut saya, terjemahan ini harus dikoreksi. Sebab terjemahan tersebut sudah memakan korban. Beberapa tahun yang lalu ada hamba Tuhan pergi ke kuburan dan berkhotbah di sana. Dengan harapan dapat membuat orang mati bertobat. Katanya Yesus pun memberitakan Injil ke dunia orang mati. Jadi frase memberitakan Injil di sana diterjemahkan dari kata Yunani ekeruxen, dari kata kerja kerukson, yang dapat berarti proclaim aloud, announce, mention publicly, juga preach. Artinya memproklamirkan, mengumumkan, mempublikasikan, berkhotbah. Yang menjadi masalah ialah tidak terdapat kata Injil atau Evangelion dalam teks ini. Kalau begitu, untuk apa Yesus turun ke dunia orang mati? Jawabnya ialah memproklamasikan kepada semua orang di sana bahwa dia telah menyelesaikan tindakan penebusan itu. Bahwa bagi mereka yang percaya kepada janji penebusan ada keselamatan, dan bagi mereka yang tidak percaya ada hukuman. Belakangan ini, pandemi COVID-19 membuat kita seperti terbiasa melihat kematian. Di seluruh dunia, ribuan orang meninggal dalam waktu yang begitu singkat. Betapa hancurnya hati ini ketika ditinggal mati oleh orang yang kita kasihi. Yang mana bahkan untuk menyentuh dan menangisi mereka dari dekat saja, kita tidak dapat. Saya yakin, sesering apapun kita menyaksikan kematian, tetap saja itu merupakan sesuatu yang menakutkan. Dan kita semua tahu bahwa tidak ada di antara kita yang tidak akan masuk ke dalam dunia orang mati. Artinya maut dapat saja menjemput kita di mana dan kapan saja. Jadi sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
sebelum salah satu dari kita, saya atau Anda, berangkat ke sana. Saya ingin memberitahu bahwa kematian Yesus adalah penghakiman. Dan itu berdampak pada semua manusia. Sehingga tidak ada pilihan lain. Menerima berarti mendapat hidup yang kekal. Menolak berarti menerima hukuman mati kekal. Sudahkah penebusan Kristus itu berlaku pada diri saudara? Jika belum, janganlah keraskan hati. Terimalah penebus itu sekarang. Sebab kita dapat sewaktu-waktu berangkat ke alam maut tanpa perencanaan. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Mari kita berdoa. Biarlah firman-Mu ini